Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau beri anugerah yang luar biasa, mendapat bagian dari warisan yang diberikan, yang dijanjikan Allah kepada Kristus. Kami juga Kau panggil menjadi anak. Kau panggil menjadi sahabat Yesus Putramu. Bantu kami ya Tuhan, supaya gelar-gelar ini bukan hanya sekedar gelar kosong, tapi sungguh merupakan gelar yang kami hayati, kami imani, dan kami hidupkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, pada tanggal 16 Oktober 2020 ini, hari Jumat, kita diajak untuk merenungkan satu aspek penting, yaitu korban. Di biara kami ada banyak pohon kelengkeng, pohon mangga, dan berbuah. Cukup banyak. Ternyata apa rahasianya, saudara? Rahasianya adalah karena batang pohon itu dilukai. Atau yang dikerat. Jadi batangnya dikerat, kulitnya diambil, ya, sedikit begitu mau berputar. Atau diparang di pohon, batang-batangnya itu. Atau dipaku, intinya dilukai. Nah, jadi menurut teori bahwa karena dilukai, justru dia berbuah banyak. Menarik, saudara. Bagi saya menarik sekali. Ternyata luka itu, korban itu harus ada supaya orang berbuah. To be fruitful itu karena buah dari korban. Tak karena dipaksa. Ya kalau pohon itu kan dipaksa, dikerat, buang supaya energinya itu tidak jatuh kepada daun-daun, rindang tapi tidak ada buahnya, percuma. Jadi supaya gizinya itu menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikian dengan hidup kita. Demikian dengan Yesus. Yesus berkorban. Yesus berkorban, bahkan mati terhadap dirinya sendiri untuk orang lain dengan cara yang kejam, cara yang begi, supaya orang lain selamat. Supaya orang lain bahagia. Buah itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk dinikmati. Ketika pohon mangga dan pohon kelengkeng itu berbuah, untuk siapa? Untuk dirinya? Enggak, untuk orang lain supaya bisa dinikmati. Jadi satu pelajaran yang menurut saya cukup berharga, saudaraku, bahwa kita harus menderita juga. Entah karena apapun, entah dipaksa oleh keadaan, entah oleh situasi, oleh juga mungkin kebodohan kita, mungkin keteledoran kita juga. Semua it happened. Terjadi dalam hidup kita, dan mari kita terima menjadi, apalagi kalau kita terima dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas, dengan senang, dengan gembira. Ya, seperti ada orang lain mengatakan bahwa dia di penjara bukan karena kesalahan dia, tapi karena dia terima itu bagian dari nasib yang harus dia tanggung. Ternyata itu berbuah. Banyak hal, saudaraku, yang demikian terjadi dalam hidup kita, yang kita tidak sukai dan tidak mau, tetapi terjadi. Tetapi bagaimana kita menerima menjadi suatu bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita demikian itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hari ini Yesus dalam bacaan Injil, ya, mengajar beribu-ribu orang, dikatakan beribu-ribu orang, dan orang berdesak-desakan. Ya, tetapi dari beribu-ribu orang itu, berapa yang kemudian menjadi pengikut Yesus yang dekat, yang murid-murid yang dekat yang mendengarkan. Dan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Ya, dan murid-murid ini disebut kemudian adalah sahabat-sahabatnya. Ya, nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mengatakan apa sebetulnya? Orang bisa aja, kita punya orang pendengar yang begitu banyak, begitu besar, tetapi berapa murid yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus? Ternyata 12 orang murid yang kita sebut rasul, ya nggak sampai 20-an orang lah katakanlah, yang sungguh setia dalam kehidupan Yesus. Bahkan 12 rasul pun satu
kemudian apa? Mengkhianati, ya. Kemudian dari 12 itu siapa? Hanya satu yang mengikuti Yesus sampai disalib. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita sudah berapa begitu banyak orang Katolik? Apakah sungguh-sungguh semua ikut? Juga tidak. Apakah sungguh-sungguh semua serius? Juga tidak. Paling beberapa, dari katakanlah 10, paling 1 atau 2 itu udah bagus. Yang sungguh-sungguh dengan setia, dengan berkorban. Saya tadi katakan berkorban, menjadi sahabat Yesus. Engkaulah sahabatku, kata Yesus. Bukan dibalik juga, engkaulah sahabat. Yesus mengatakan engkau sahabatku. Kalau engkau sahabat, engkau mengenal aku dengan baik. Dan kita mengenal Yesus atau tidak? Apakah kita berkorban untuk Yesus atau tidak? Apakah saya mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, apa saja demi Yesus? Ya ini mungkin pertanyaan kita. Kalau kita sahabat, pasti kita melakukan itu untuk Yesus. Ya, di samping itu sebaliknya kita bertanya, apakah Yesus itu bagiku adalah sahabatku? Saya kira ya. Yesus setia. Kapanpun, saat apapun, dalam situasi apapun dia datang membantu kita. Tapi pertanyaannya, Yesus mengatakan itu kepada sahabat, setia nggak kita kepada? Nah, sahabat itu berarti apa? Orang yang berani berkorban, orang yang berani dekat dengan dia, berani menyatakan, mengerti, memahami kehendak orang yang menjadi sahabat kita. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kita adalah sahabat Yesus? Seperti yang Yesus bilang kepada kita. Ya atau tidak? Ya, dan sahabat tidak banyak. Kita tidak punya banyak sahabat dalam hidup kita. Mungkin beberapa, di mana kita mencurahkan segala apa yang kita pikirkan, perasaan, derita, kesulitan. Ya. Maka suatu saat menurut cerita, Santa Teresa dari Avila pernah mengatakan, Tuhan, betapa sedikitnya sahabatmu. Betapa sedikitnya sahabatmu. Ya, karena jalan yang kau berikan itu jalan yang sulit, berliku-liku, berduri-duri, berbatu-batu. Siapa orang bersedia melakukan hal tersebut? Tidak banyak. Jadi keluhan Teresa kepada Yesus ini ya itu tidak banyak orang yang sungguh-sungguh menjadi sahabat Yesus. Pertanyaannya, karena berani nggak kita berkorban? Kuncinya itu, berkorban untuk apa? Berkorban untuk mendengarkan, untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Yesus, menjadi kehendak Allah. Bahkan Yesus mengatakan kepada kita, atau Paulus juga mengatakan kita adalah anak Allah. Ya, bukan hanya sahabat, tapi anak. Jadi yang dekat, yang lebih mesra, lebih akrab lagi. Ya. Jadi jauh lebih tinggi daripada sahabat, itu anak. Seperti Yesus adalah anak Bapa, dalam arti maka dia mengerti kehendak Bapa. Apa saja yang menjadi kehendak Bapa, dia jalankan menjadi makananku. Nah, demikian juga apakah kita mau menjadi sahabat dan menjadi anak. Yang nanti warisan, kita ikut ambil bagian dalam warisan yang Tuhan janjikan kepada anak-anak, kepada anaknya Yesus, juga kepada kita anaknya Bapa. Pertanyaan yang mungkin kita ajukan untuk diri kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita supaya jangan dipaksa, katakanlah menderita dipaku atau dikerat batangnya, mungkin apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu apa? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Luangkan waktu 4 jam, setengah jam, sungguh-sungguh berdoa. Ya. Baca kitab suci, baca firman Tuhan, bukan hanya berdoa. Duduk diam, hening sunyi. Ya, kita duduk diam, hening sunyi. Ya. Demikian, jadi ada dorongan yang dalam untuk semakin memahami Yesus, menjadi sahabat Yesus. Ya, menjadi dekat dengan Yesus lewat penderitaan, lewat korban waktu, korban tenaga, korban apa saja yang harus. Beranikah aku berkorban untuk sesuatu yang berharga, bukan untuk sesuatu, tapi untuk seseorang. Bukan what, tapi who. Yang ingin kita dapatkan itu bukan what, bukan benda-benda, bukan barang-barang, tapi who, pribadi Yesus. Ya, nah kalau pribadi Yesus sudah ada dalam diri kita, kata Paulus, kalau Kristus sudah jadi milik kita, ya, kita menjadi milik Kristus, maka kita bisa
mendapatkan, melakukan apa saja yang berharga. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kemudian ada satu hal lagi yang mungkin harus kita sadari, yaitu kita berpuasa. Ya. Puasa yang muncul dari kesadaran dalam, kenapa kita harus berpuasa sekarang, saudara? Saya hanya mengatakan bahwa puasa merupakan suatu yang dikatakan Yesus yang harus muncul dari pergulatan batin, dari pengalaman rohani, dari hidup kita. Kenapa? Karena saya mengatakan karena kita sulit bertobat. Ya. Diriku sendiri sulit bertobat. Maka dengan berpuasa itu melatih aku untuk terus, untuk fokus, untuk menjalankan sesuatu, untuk tidak mudah ya melakukan keinginan kita, nafsu kita katakanlah. Ya, dengan berpuasa. Jadi saya saja sulit bertobat, juga apalagi kalau sesama kita, mungkin istri, suami Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda. Apakah mereka sulit berubah? Pasti. Hanya dengan berpuasa, Tuhan yang bekerja. Sekali lagi Tuhan yang bekerja dengan caranya sendiri. Jadi sekali lagi saya hanya menganjurkan kepada Anda, kalau ingin Anda hidup berubah, bertobat, doa dengan sungguh-sungguh, luangkan waktu korban, harus melakukan korban dengan doa dan puasa. Maka Yesus mengatakan untuk kasus ini, orang ini harus banyak berdoa dengan berpuasa. Ya, berpuasa pertama-tama untuk diri sendiri, jangan orang lain dulu, nanti dengan sendirinya ya. Nah, saya mengajak Anda untuk untuk suatu kelompok doa yang saya sebut kelompok doa Aurora. Kenapa Aurora? Aurora itu adalah fajar pagi di mana Yesus sering berdoa Aurora ya, jam 3 pagi. Ya, ini kelompok doa. Jadi kelompok doa yang di mana kita semua bangun jam 3 pagi. Bangun jam 3 pagi, berdoalah di sana dengan meditasi, kontemplasi. Nanti saya masukkan kalau Anda bersedia, yaitu intinya adalah berdoa dan berpuasa. Ya, nanti saya terangkan dalam kelompok doa itu hanya orang yang serius dan orang yang sungguh-sungguh berminat yang saya akan seleksi apakah sungguh-sungguh kita berdoa untuk apa? Berdoa untuk pertobatan sendiri, berdoa untuk pertobatan dunia, berdoa untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan yang juga dilawan oleh gereja, peperangan rohani katakanlah itu. Ya, kita menjadi bagian dari gereja untuk berdoa di gereja supaya kita mendoakan doa pembebasan dari kuasa kegelapan, peperangan rohani. Ya, nanti ada syaratnya, kurang lebih adalah berpuasa dan bangun pagi jam 3. Ya, semoga bagi Anda yang sungguh-sungguh berminat dan sungguh-sungguh ingin menjadi bagian dari gereja, untuk mendukung gereja dengan doa-doa kita, untuk juga karya misi gereja di tengah tanah yang sulit, terutama di Cina, ya daerah-daerah komunis, juga untuk bayi-bayi yang aborsi, itu semua adalah bagian dari proses di mana kita menjadi bagian dari gereja yang sedang berjuang di dunia ini. Dan Anda dan saya dilibatkan. Saya merasa itu tugas yang harus kita emban bersama, ya. Tetapi membutuhkan suatu pengorbanan sekali lagi. Bagi Anda yang berminat silakan WA saya. Nanti kita akan bersama-sama saling berdoakan, saling gotong royong, saling mengikat satu sama lain supaya gereja kita dimurnikan, dibersihkan, dan kelompok kecil ini, kelompok Anawim Yahweh katakanlah begitu, kelompok kecil untuk gereja, untuk bersama-sama dan untuk keluarga kita sendiri karena kita sudah bertobat. Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda selalu supaya Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat untuk berani berkorban. Sekali lagi, berani berkorban demi gereja, demi Yesus Kristus kemanapun juga, untuk karya misi gereja, terutama untuk daerah-daerah yang sulit. Tuhan memberkati Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.